Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anak ustadz semuanya, insya Allah materi pertama kita untuk sejarah kebudayaan Islam adalah mengenal dan mengidentifikasi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Peristiwa yang terjadi menjelang hijrah Rasulullah SAW. Masih ingatkah kalian pada pelajaran SKI kelas 2? Ayo kita ingat kembali pada periode dakwah di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mendapatkan ujian berat seperti ditangkap, disiksa, dituduh dengan tuduhan buruk, dihina, dihasingkan hingga dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Di keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin hijrah atau pindah ke Yasrib atau Madinah. Ini dilakukan demi mempertahankan keyakinan dan menyelamatkan akidah Islam. Di kelas 3 ini, mari kita pelajari hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita juga akan menyimak kisah kaum Ansor yang memberikan bantuan besar untuk saudara agama Islam. Atas kuasa Allah, kaum Ansorlah yang menolong, melindungi, dan membela kaum muslimin yang hijrah ke daerah mereka. Dakwah Mus'hab bin Umair sukses. Mus'hab bin Umair saat itu masih muda. Ia diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ke Yasrib. 1 tahun ia berdakwah, suku Aus dan Khazraj masuk Islam. Kini mereka mengetahui nasib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara seagama di Mekah. Mereka bertekad menolong dan melindungi. Mereka juga bertekad membela dari kejahatan musyrikin Quraisy. Musim haji tiba, kaum muslimin dari Yasrib menunaikan ibadah haji. Mereka berjumlah 73 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka sembunyi-sembunyi bertemu Rasulullah SAW. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Saat itu ia masih musyrik. Mereka berjanji setia kepada Rasulullah SAW untuk memegang teguh Islam. Mereka berjanji akan membela serta melindungi Rasulullah SAW seperti mereka melindungi diri dan keluarga. Kaum muslimin berhijrah. Umat Islam Yasrib siap menjadi penolong atau dikenal dengan sebutan Ansor. Kaum Ansor menolong saudara seagama yang hijrah atau pindah dari Mekah disebut muhajirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah para sahabat untuk segera berhijrah ke Yasrib. Kaum muslimin pun berhijrah dari Mekah ke Yasrib dengan bersembunyi-sembunyi. Beberapa orang tertinggal di Mekah karena ditahan musyrikin Quraisy. Beberapa orang lagi masih menetap di Mekah karena menunggu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menunggu tugas khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu perintah hijrah dari Allah. Abu Bakar ditugasi menemani beliau. Ali bin Abi Thalib bertugas menyerahkan titipan sesuatu kepada pemiliknya. Nabi berhijrah. Ketika musyrikin Quraisy melihat kaum muslimin telah berhijrah, mereka tidak dapat mencegahnya. Akhirnya bertambahlah kemarahan mereka. Mereka mengadakan rapat khusus. Mereka menyetujui ide Abu Jahal untuk membunuh Muhammad secara bersama-sama. Firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir atau Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah mengagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Rasulullah pun telah siap berhijrah setelah ada perintah. Di malam itu, beliau meminta Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur beliau. Rasulullah SAW juga meminta Abu Bakar menyiapkan kendaraan. Seorang ahli penunjuk jalan juga disiapkan. Pada malam itu, Rasulullah SAW keluar rumah tanpa diketahui rombongan pembunuh. Rombongan pembunuh hanya menjumpai Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka segera mengejar Rasulullah SAW.
Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Malam harinya, Abdullah bin Abu Bakar sering datang ke tempat itu untuk memberitahukan keadaan musyrikin Quraisy. Amir bin Fuhairah atau budak Abu Bakar sambil mengembala kambing. Ia memberi Rasulullah SAW dan Abu Bakar air susu kambing. Di perjalanan, Suraqah bin Malik mengejar Rasulullah SAW dengan berkuda. Kaki kudanya selalu terperosok ke dalam tanah ketika mendekati Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Merasa ini sering terjadi, Suraqah yakin bahwa Allah telah melindungi Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Akhirnya, Suraqah meminta kepada Rasulullah SAW menulis surat untuknya. Surat itu sebagai bukti antara keduanya. Ditulislah surat itu dan Suraqah pun pulang. Sedangkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar meneruskan perjalanan melalui pinggiran pantai tanpa penghuni. Saat itu, kaum muslimin Yasrib telah berkumpul. Mereka berkumpul menunggu kedatangan Rasulullah SAW dan Abu Bakar di luar kota Yasrib. Mereka telah menunggu dari pagi hingga matahari meninggi. Akan tetapi, mereka pulang tanpa mendapatkan apa-apa. Pada hari berikutnya, mereka sudah menunggu lama hingga terik matahari menyengat tubuh. Mereka pun pulang karena orang yang ditunggu belum juga terlihat. Tak beberapa lama, muncullah Rasulullah SAW. Seorang dari kaum Yahudi melihat Rasulullah. Dia pun berteriak mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa orang yang mereka tunggu telah tiba. Maka mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW dan Abu Bakar dengan penuh sukaria. Pada hari itu disaksikan banyak orang, mulai dari orang tua, wanita, dan kanak-kanak. Tempat pertama yang disinggahi oleh Rasulullah SAW adalah Quba. Rasulullah SAW singgah beberapa hari mendirikan Masjid Quba. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Lalu beliau melanjutkan perjalanan. Tiba di sisi rumah Abu Ayyub Al-Ansori, onta Rasulullah SAW duduk di kandang onta milik 2 anak yatim dari suku Bani Malik bin An-Najjar itu. Rasulullah SAW pun singgah di rumah Abu Ayyub. Di tanah milik 2 anak yatim ini dibangun Masjid Nabawi setelah tanahnya dibeli oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW menetap di Yasrib bersama para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Rasulullah SAW dan Muhajirin dilindungi dan dinaungi oleh kaum muslimin dari suku Aus dan Khazraj. Nama Yasrib pun berganti dengan nama Madinah Al-Munawwarah atau kota yang bercahaya, atau Madinatul Rasul atau kota Rasulullah SAW. Sejak inilah ditetapkan awal tahun Hijriah, yaitu tahun 1 Hijriah, bertepatan dengan tahun ke-13 kenabian. Kemudian Rasulullah SAW membentuk masyarakat dalam bentuk negara Islam. Bersama para sahabat, Rasulullah menyatukan kekuatan agar bisa menghadapi musuh dan menjaga diri dari serangan mereka. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pembelajaran kita, yaitu sejarah kebudayaan Islam tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.